Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Jimmy di sini ya. Apa kabar semuanya teman-temanku? Selamat datang di channelku ya. Buat teman-teman yang baru mampir di channelku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Berikan saya masukan apapun itu teman-teman, agar saya bisa merubahnya ke depan. Oke? Teman-teman, di sini bacaan kita umum ya, general reading ya. Energinya vice versa ya, terbolak-balik dan juga tidak bisa resonan untuk semuanya nih teman-temanku ya. Jadi buat teman-temanku yang gak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini ya. Atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke. Teman-teman, kita shuffle dulu ya kartu ya. Di sini juga ingin saya sampaikan bahwa terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku ya, yang sudah subscriber di channelku ya. Terima kasih berkat teman-temanku, subscriber kita udah tembus 7.000 lebih ya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi ya. Berkat teman-temanku semua. Oke, yuk kita tebar dulu kartunya ya teman-teman. Di sini juga ingin saya sampaikan bahwa bacaan kita di sini umum ya teman-teman. Energinya terus versa nih, terbolak-balik ya, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya nih teman-temanku. Jadi buat teman-temanku yang gak resonate, teman-temanku bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-temanku jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke. Ya, kelihatan nih teman-teman semua. Oke. Bentar ya. Oke. Ya. Oke, itu lagi. Ya. Oke. Ya. Udah kita tebar nih teman-teman, langsung aja kita bacanya ya. Di sini teman-teman, kita ingin melihat tadi gambaran orang-orang yang tidak senang kepada kamu. Di sini adalah gambaran kestabilan ya, berhati-hati ya, melindungi, dan apa ya, ketakutan. Di sini ada orang yang lagi nggak senang sama kamu. Kenapa? Di sini dia melihat kamu itu stabil. Melihat kamu stabil atau makin menanjak, jadinya apa? Jadinya dia iri ya. Jangan kita selalu mengasumsikan teman-teman ya, orang itu senang melihat kita ya. Kayak wah, lihat dia sukses sekarang ya. Wah, lihat dia bisa beli ini, bisa beli itu ya. Tidak semua orang bisa senang dengan kesuksesan kita. Terkadang ada orang ya, atau ada beberapa oknum ya, kita sebut ya. Itu dia merasa kayak apa ya, anjir, lihat dia sukses terus, yang kerja capek-capek aku loh, aku yang lebih lama kerja loh, udah apa nih ya gitu. Jadi itulah teman-teman, iri hatinya ya. Jadi jatuhnya kalau kita lihat dari kartu yang pertama ini, ada gambaran iri hati ya. Ada yang nggak senang sama kamu, didasari oleh apa? Didasari oleh iri hati teman-teman ya. Nah, juga teman-teman, di sini dia ada gambaran melindungi. Ya. Melindungi di sini maksudnya bukan melindungi kamu. Dia melindungi kayak harga diri. Ini buat dia ya. Ini buat dia ya. Kamu itu merusak harga dirinya. Maksud ini apa ya? Maksud dia kan pendapat dirinya. Ya. Jadi dia menganggap dia udah kerja udah lama, udah bertahun-tahun, tapi belum juga kebeli motor ya. Nah, kamu yang anak baru ya gitu kan, baru kerja beberapa saat tapi udah kebeli motor. Jadi dia itu kayak merasa apa, harga dirinya itu diinjak-injak, padahal kan bukan. Itu kan bukan salahnya kamu dong kalau dia nggak sukses. Itu kan perkara urusan dia, itu rezekinya masing-masing ya kan. Tapi teman-teman, ada sebagian orang memikirkan kayak gitu loh. Ini gara-gara dia nih aku nggak sukses. Ini gara-gara dia nih rezekiku diambil. Ada orang seperti itu ya. Sebenarnya dia berlindung dari kata itu agar apa? Agar dia mencari untuk yang bisa disalahkan. Dia nggak bisa sukses, dia nggak bisa beli ini. Dia bingung mau ngapain. Ya, itu tadi. Iri hati, dengki keluar. Oke, itu yang pertama. Di sini teman-teman ya, juga ada gambarannya ya, teman-teman. Di sini juga teman-teman, kalau saya lihat ya,
adalah gambaran apa ya? Asesmen ya. Asesmen ini kayak ini ya, teman-teman. Ancang-ancang atau dia membuat planning gitu ya. Biasanya di sini hati-hati, teman-teman. Kalau kita lihat, kita gabungkan ya. Ini tadi ada orang yang iri hati melihat kesuksesan kamu. Di sini dia berancang-ancang untuk menjatuhkan ya. Itu yang saya bilang. Dia mungkin di depan kamu selamat ya. Ya, tapi di belakang hatinya itu dongkol sekali. Hatinya itu kayak, kok bisa ya dia sukses duluan? Kok bisa ya dia duluan? Jadi pikirannya itu kotor aja. Ini pasti dia kayak gini, ini pasti dia kayak gini. Ya, pasti uangnya uang haram ini. Dia selalu memikirkan yang buruk-buruk. Sehingga apa? Dia mencari aksesmen, dia akan mencari rencana-rencana agar bisa menjatuhkan kamu. Ya. Terus juga ada gambaran kesabaran. Di sini dia sabar. Ya, di sini dia nggak langsung. Ya. Nanti lambat laun tanpa kamu sadari, apa ya? Ada aja yang kurang. Ya, ada aja kayak yang usil, ada aja yang ganggu. Ya. Itu tadi sebenarnya orang yang iri hati, teman-teman. Ya. Dan di sini juga, teman-teman, dia pernah sempat menfitnah kamu ya. Ini dia dapat uang ini dari hasil, mohon maaf nih, tanya. Ya, dari gini katanya. Tapi orang nggak percaya, teman-teman. Dia sering menghasut orang. Agar apa? Agar orang membenci kamu. Ya? Agar orang itu banyak kayak ikut membenci kamu. Yang nggak senang kan dia ini. Tapi dia ingin mengajak-ngajak orang. Dia nggak mau dia sendiri yang membenci kamu gitu. Jadi jatuhnya apa? Orang gambaran yang nggak suka sama kamu sebenarnya karena kesuksesan. Jadi dia merasa lebih tua, lebih dewasa, melihat kamu sukses kok bisa gitu. Aku yang udah tua aja belum sukses nih katanya. Jadi dia merasa apa ya? Kayak dia dilangkahin gitu. Sebenarnya memangnya dia siapa logikanya gitu. Ya, itu yang kedua. Di sini juga teman-teman ya. Di sini dia sedang melakukan take in action, aksi. Dia sedang melakukan aksi. Yang pertama dia merencanakan, yang kedua dia akan melakukan aksinya. Ya. Melakukan aksi di sini apa? Itu tadi. Bisa saja dia merusak tanaman kamu, dia memecahkan jendela rumah kamu. Intinya dia nggak senang. Ya, dia mencoba cara agar apa? Agar kamu itu selalu terganggu. Entah dia main ilmu hitam, entah dia malam-malam membuat rusuh di depan rumah kamu. Intinya dia akan membuat kamu tidak tenang. Ya. Jadi kita lihat yang pertama tadi dia iri. Dia sudah mulai buat rencana dan mulai dia melakukan, ada action. Oke. Terus ada gambaran di sini teman-teman ya. Di sini ada gambaran juga kalau saya lihat di sini. Ini ya. Di sini ada gambaran komitmen. Ya. Di sini dia berkomitmen sekali untuk menjatuhkan kamu, ya. Dia berkomitmen sekali untuk kayak apa ya? Untuk kayak merusak citra kamu gitu, ya. Dan mungkin mulai berhasil. Banyak orang yang percaya nih. Oke? Kalau kamu itu memang benar-benaran apa ya? Orang yang tidak baik gitu. Ya. Lambat laun teman-teman, awalnya orang nggak percaya, bisa dipercaya karena difitnah terus, ya kan? Jadi orang-orang ikut terpengaruh gitu. Karena apa? Terkadang orang-orang kita ini teman-teman ya, warga kita nggak mau mencari bukti, ya, dari omongan orang. Oh iya nih, pantas nih dia bisa gini, bisa gini. Aku udah curiga juga nih. Nah, akhirnya apa? Timbullah fitnah-fitnah yang apa ya? Timbullah hal yang tidak diinginkan, oke? Ya. Di sini juga teman-teman ya. Di kartu ini kita lihat ya, di sini adalah apa ya? Ini adalah gambaran ciri-ciri. Ada gambaran kreatif ya. Independen, tidak suka apa ya? Tidak suka bersosialisasi dan ada gambaran percaya diri. Gini teman-teman. Ini gambaran orang yang iri tadi. Orang ini dia itu kreatif banget.
Kalau dia lampiasan ke pekerjaan, orang ini bisa sukses. Tapi sayangnya dia melampiaskannya kepada hal-hal yang tidak baik. Contoh hal-hal menjatuhkan kamu. Contoh menfitnah kamu. Terus orangnya independen. Orangnya tidak suka kayak bergabung ramai-ramai. Dia maunya sendiri aja. Kalau diajak ini, dia itu selalu, oh enggak lah, aku nanti aja gitu. Dia paling nggak suka itu berkumpul-kumpul, ya. Dia itu hanya ingin sendiri gitu. Itu gambaran Queen of One-nya. Ini gambaran si dia. Oke. Di sini juga ada gambaran teman-teman, ya. Di sini gambarannya apa ya? Sebenarnya ini bisa dibilang pihak eksternal atau energi ketiga, ya. Di sini, ya, pihak ketiga, ya. Dan ada gambaran selebrasi juga kalau saya lihat. Itu tadi saya bilang, dia di depan kamu seperti apa? Seperti teman, seperti sahabat apa ya, boleh. Itu di depan kamu. Tapi tanpa disadari di belakang kamu, dia di belakang kamu itu tadi dia menfitnah kamu, dia mencari kesalahan kamu, ya. Jadi udah kebaca ya teman-teman. Jadi di sini ada orang yang nggak senang sama kamu. Ini ciri-cirinya tadi, orangnya penyendiri, orangnya tidak suka berkumpul, orangnya tidak suka bersosialisasi. Kenapa dia nggak senang kamu? Ternyata ada iri hati karena melihat kamu sukses. Tidak senang melihat kamu sukses, ya. Sehingga apa? Dia merencanakan rencana-rencana untuk menggagalkan kamu, untuk menfitnah kamu. Setelah berencana, dia lakukan, ya. Entah dia mulai memfitnah, entah dia mulai ngomong yang nggak baik ke orang-orang, dan orang mulai percaya bahwa kamu itu orang yang nggak baik. Karena apa? Hasutan-hasutan orang ini. Awalnya sempat gagal, ya. Orang nggak percaya, tapi diulang-ulang terus, orang menjadi percaya. Ya, oke. Di sini teman-teman, ya, dia akan merasa bahagia kalau melihat kamu itu terjatuh, melihat kamu itu terpuruk gitu, ya. Ya, kebalik ini anaknya, ya. Seharusnya kita bahagia dengan kesuksesan orang, ya. Ini kebalik, malahan dia senang melihat kamu jatuh. Rasain lo, katanya, kan jatuh lo, ya. Dia merasa kayak, oh, aku berhasil nih memfitnah dia, gitu. Jadi justru dia senang dengan apa ya? Melihat kamu jatuh gitu, melihat kamu terpuruk gitu. Jadi di sini teman-teman, saya bilang, jangan kita mengasumsikan semua orang itu bahagia dengan kesuksesan kita. Jadi cukup kamu, entah istri atau suami kamu, ya happy dengan lingkungan kamu aja, ya. Jangan kamu kayak terlalu gembor-gemborkan, karena kita tidak semua orang itu bisa senang sama kita. Beda sama pasangan ya teman-teman. Pasangan pasti akan selalu support dengan apa yang kita lakukan. Orang belum tentu. Mungkin di depan kayak, wah selamat gini kamu ya. Tapi di belakang kita dia lain. Itu di depan kita. Oke teman-teman. Di sini aja terakhir ya. Di sini teman-teman ya. Ini adalah apa nih saya bilang ya. Di sini ada gambaran Raja of Cup ya. King of Cup ya. Di sini kamu diminta untuk apa ya? Nature untuk dewasa ya, untuk menyikapi ini dengan dewasa ya. Karena orang-orang seperti ini teman-teman, apapun kita lapor polisi pun akan timbul terus orang-orang seperti ini. Nggak akan pernah habis orang iri hati ini, akan selalu ada. Jadi kamu diminta untuk menyikapi dengan dewasa, bijak. Jadikan ini sebuah pengalaman, oke? Teman-teman, cukup kamu dan keluarga yang tahu. Oke. Baiklah teman-teman, kita tutup bacaan kita sampai di sini dulu ya. Udah jelas ceritanya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Salam dari saya Jimmy di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscriber di channelku. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye.